Jemaat saya undang untuk berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh kembali datang untuk beribadah, memperingati akan kelahiran-Mu di Kausa, di Bethlehem. Tuhan berkati ibadah hari ini, boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri dan menyambut kedatangan Sang Terang itu di dunia ini, sembari kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Sembah Raja Mulia. Dengan hati yang penuh pujian, dengan hati yang melimpah dengan syukur, mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah malam Natal pada hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Segala puji, kemuliaan dan syukur hanya layak bagi Allah kita. Mari kita bersama-sama menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 96, bait pertama dan kedua, di malam sunyi bergema.
bersama-sama kita pujikan di malam sunyi bergema. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejak lama di dunia terdapat penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Kita pujikan bait yang kedua. Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa hidup damainya di bumi yang penat. Sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu, di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. Sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi firman Allah ini bersama-sama dengan gembala di Padang Efata. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 92 bait pertama sampai ketiga, Malam Kudus. Hanya
kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang telah menganugerahkan kepada kami kasih karunia yang begitu besar. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena anugerah yang kami terima itu telah mengubahkan kehidupan kami, telah membawa kami kepada keselamatan, telah membawa kami kepada relasi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Karena itu ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Kami mau mendengar dan kami mau melakukannya. Kami mau belajar menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang berkenan kepada Sang Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama memperingati malam Natal. Walaupun kita sudah mengetahui bersama bahwa sesungguhnya bukan tepat tanggal 25 Tuhan Yesus dilahirkan, bukan tepat pada 25 Desember. Tetapi momen ini menjadi momen yang berharga untuk kita memperingatinya, momen yang berharga untuk kita bersama-sama merenungkan kelahiran Sang Raja Damai. Karena kelahirannya itu sebagai Raja Damai telah memberikan kepada kita anugerah yang besar. Sebagaimana pujian berikut, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia puji Dia dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pujian ini, bahwa Yesus lahir menjadi seorang raja. Ia raja. Nama Kristus sendiri ya, di dalam bahasa Yunani yang artinya sama juga dengan Mesias di dalam bahasa Ibrani, merujuk kepada sosok seorang raja yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Raja pembebas, raja yang mulia, raja yang penuh dengan keperkasaan. Itulah Kristus. Dan sebagaimana yang dinyatakan di dalam nubuatan Yesaya, bahwa Tuhan akan mendatangkan seorang putra yang disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Julukan-julukan yang diberikan kepada Sang Kristus itu nyata di dalam diri Yesus. Ia adalah terang yang akan membawa sukacita dan sorak-sorak kepada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan.
Itu adalah gambaran yang dinyatakan tentang Kristus yang dipahami oleh orang Yahudi. Dan ketika gambaran itu dibenturkan atau dibandingkan dengan kenyataan peristiwa Yesus Kristus dilahirkan, maka itu terlihat sangat kontras. Kita akan memperhatikan bagaimana peristiwa ketika Yesus itu dilahirkan. Sebagaimana di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dinyatakan demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, apa yang kita baca di dalam gambaran oleh Lukas, satu yang kontras sekali dengan gambaran yang diharap-harapkan atau diidam-idamkan oleh orang Yahudi. Kalau kita memperhatikan di sana di masa pemerintahan Kaisar Agustus, kontras sekali antara Kristus Yesus dan Kaisar yang memerintah pada waktu itu. Dinyatakan di sana Kaisar Romawi, Kaisar Agustus. Agustus itu adalah sebutan jabatan kekaisaran. Nama asli dari Kaisar Agustus itu adalah Gaius Octavius. Itu nama asli dari kaisar tersebut. Dan kaisar tersebut mengawali pemerintahan kekaisaran Romawi yang damai, di mana segala bangsa takluk kepada kekaisaran Romawi, termasuk bangsa dari orang tua lahiriah Sang Kristus, termasuk orang Yudea, Galilea, orang-orang Yahudi takluk tunduk
kepada Kaisar Agustus. Kedamaian yang digambarkan tentang Kaisar Agustus ini adalah kedamaian yang dihasilkan oleh satu pemerintahan yang tangan besi. Satu pemerintahan yang kuat di mana tidak ada yang berani melawan dan memberontak. Apakah perdamaian yang seperti ini yang dikehendaki oleh kerajaan Allah? Memang kemegahan dan keperkasaan Kaisar Agustus ini luar biasa. Bukan hanya di Alkitab, tetapi di dalam teks-teks lain, teks-teks sejarah, dinyatakan bahwa kekaisarannya begitu mulia. Hal ini berbeda dengan Kristus yang kita baca, di mana dia kita ketahui lahir di dalam kondisi yang demikian. Orang tuanya tunduk dan harus pergi ke Yudea, kembali kepada kaum keluarganya untuk dicatatkan. Walaupun pada waktu itu sudah mengandung usia tua. Bayangkan saja, perjalanan itu menjadi satu perjalanan yang sangat berbahaya, yang dilakukan oleh seorang perempuan yang hamil tua. Menempuh perjalanan yang jauh, sekitar 100 mil atau lebih dari 100 kilometer. Luar biasa. Dan ketika kita ketahui, di sana tercatat jelas oleh Lukas bahwa ketika berada di Bethlehem, Yesus harus dilahirkan di kandang, di palungan, di satu tempat yang tidak sepantasnya seorang raja itu lahir. Satu gambaran yang kontras sekali. Satu gambaran yang berbeda sekali. Namun kita melihat bahwa dari hal ini kita ditunjukkan bahwa kerajaan Kristus itu bukan hanya satu kerajaan duniawi, bukan satu kemegahan duniawi. Kerendah hatian kedatangan Kristus menjumpai setiap orang, sehingga setiap orang, bahkan yang paling sederhana, yang paling rendah, digambarkan oleh para gembala, juga boleh menjumpai kerajaan Sang Raja Damai itu. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau merenungkan hal yang ada di atas tadi, dan kita menilik kepada hati kita, mari kita bertanya kepada diri kita, bagaimana kita menempatkan Yesus Kristus, memposisikan dia di dalam hati dan kehidupan kita. Dalam posisi sebagai apa? Dan kita sendiri menempatkan diri itu sebagai apa? Kalau kita memperhatikan, paling tidak ada 3 fase yang biasanya kita kenal sebagai bagian di dalam pengenalan kita akan Kristus. Fase yang pertama adalah pengenalan Bapa Anak. Biasanya seorang petobat baru akan memahami atau mengenal dia sebagai juru selamat yang membawa kita untuk mengenal Sang Bapa. Dan kita diangkat menjadi anaknya. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dia adalah yang menyelamatkan, dia adalah yang memelihara, dia yang menolong kita. Bahkan kadang-kala kita menempatkan dia sebagai sahabat yang mendengar kita, yang mengerti kita, yang memperhatikan kita. Pada fase berikutnya, seseorang yang percaya kepada Kristus akan dibawa kepada pengenalan guru dan murid, di mana kita menempatkan dia sebagai guru dan teladan kehidupan kita. Kalau pada fase yang pertama,
seolah-olah fokusnya kepada kita. Bapa yang memelihara kita, Bapa yang menyelamatkan kita, Bapa yang mengasihi kita. Ketika menempatkan diri sebagai murid, maka ada keputusan-keputusan, komitmen-komitmen yang diambil. Ada penyerahan diri, ada ketundukan. Mau hidup menurut jalan Tuhan, menurut teladan Kristus, semakin hari semakin serupa dengan Sang Guru, yaitu Kristus. Lalu beranjak kepada fase yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pengenalan sebagai raja dan hamba. Pada fase ini kita diajak untuk mengenal Dia sesuai dengan keberadaannya. Bahwa Ia adalah raja, segala raja. Bahwa Ialah yang menciptakan segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu tunduk kepada Dia. Termasuk kita yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Ia. Maka selayaknya kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang tunduk mau melayani Dia. Pada fase ini ada kerendahan hati dan penempatan bahwa Dia yang memiliki kehidupan saya. Pada fase mana kita saat ini mengenal Kristus? Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya fase yang berikutnya bukan berarti meninggalkan atau meniadakan fase yang sebelumnya. Artinya, ya Dia tetap Bapa kita. Karena Ia sendiri telah menyatakan itu kepada kita. Ya, Ia adalah guru dan teladan kehidupan kita. Karena kita harus terus mengarahkan kehidupan kita serupa Kristus sampai Dia datang. Namun pengenalan kita akan semakin luas dan semakin dalam ketika kita menempatkan Dia sebagai Raja, pemilik kehidupan kita. Raja yang bukan memerintah dengan tangan besi, dengan kekejaman, tetapi yang menciptakan kedamaian dengan berkorban bagi manusia. Raja yang membangun pemerintahannya bukan dengan kekerasan, tetapi oleh kuasanya telah membeli kita secara lunas. Itulah Raja Damai, yaitu Sang Kristus. Jadi bagaimana? Bagaimana kita mau memposisikan diri kita mulai saat ini di hadapannya? Sikap para gembala yang kita baca tadi menjadi gambaran bagaimana mestinya kita menempatkan diri. Kita mengenal bahwa gembala ini adalah kaum marginal yang tidak dianggap. Kaum yang rendah. Tetapi kaum yang rendah ini menerima anugerah. Satu penampakan, satu pengilhaman ilahi. Dan itu yang mereka ceritakan ketika datang menyembah Sang Raja. Mereka tidak bawa apa-apa, karena mereka tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang menjadi pengalaman kehidupan mereka, sesuatu yang berharga. Biasanya penglihatan-penglihatan seperti itu muncul diberikan kepada para nabi atau para pemuka. Tetapi ini diberikan kepada seorang dan beberapa orang gembala. Jadi itu menjadi sesuatu yang istimewa sekali, satu anugerah bagi orang yang tidak pantas. Dan apa yang istimewa dan berharga itulah yang diceritakan. Sama dengan hal itu, kita ini tidak pantas karena dosa kita menerima anugerah dari Allah. Maka mestinya itu juga yang kita ceritakan menjadi sesuatu yang berharga, supaya orang lain juga tahu, supaya orang lain juga mengenal, supaya sukacita, anugerah yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain. Ketika kita menempatkan Dia sebagai Raja, kita akan melayani Ia sedemikian, menceritakan kebaikan-kebaikan Sang Raja, anugerah-anugerah yang kita terima dari Sang Raja.
Lalu secara praktis bagaimana? Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian begini. Di tahun sekitar 1970 di negara Tiongkok, ada seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya karena orang tuanya pada waktu itu dianiaya dan ditangkap oleh pemerintah karena imannya kepada Kristus. Dia sebatang kara. Sampai suatu ketika ada seorang bapak-bapak yang mengajak dia untuk hidup bersamanya. Bapak ini seorang Kristen juga. Dan dia sedang lari dari kejaran pemerintah. Dia mencari tempat yang aman. Dia mengajak anak tersebut. Anak tersebut memanggilnya Paman Shen. Ya, Pak Shen ini mengajak anak tersebut ke daerah Tiongkok bagian barat laut, ke daerah pedesaan, jauh dari pemerintahan. Dan di sana untuk bertahan hidup, ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memperbaiki mesin-mesin pertanian. Dari sana dia bisa hidup. Ya. Dia diberi tumpangan untuk tinggal dan diberi makan. Sebagai upah dia memperbaiki mesin-mesin itu. Karena kondisi di pedesaan di sana juga sangat memprihatinkan. Di suatu malam, dia bersama anak itu sudah tidak punya uang, sudah tidak punya makanan, dan hanya bisa bermalam di sebuah gubuk dekat dengan kandang hewan. Di tengah malam, si anak itu menangis sejadi-jadinya karena mengingat tentang orang tuanya yang dianiaya oleh iman kepada Kristus. Dia tidak tahu di mana orang tuanya, mungkin di penjara, mungkin juga sudah kehilangan nyawa. Dan ketika Pak Shen ini mendengar anak tersebut, dia datang. Dia mengatakan kepada anak tersebut tentang bagaimana di malam itu Kristus juga hadir. Dia bertanya kepada anak tersebut, "Kamu tahu enggak, ini malam apa?" Tidak tahu. Seingat saya ini bulan Desember. Ya. Perlu kamu ketahui, hari ini adalah tanggal 25 Desember. Hari di mana orang Kristen memperingati tentang kelahiran Kristus. Seorang raja yang lahir di kandang. Seperti kita saat ini. Rasanya seperti kita saat ini. Dan kedatangannya itu untuk menderita. Jadi kalau orang tuamu menderita, teraniaya, aku juga teraniaya, kamu juga harus ikut lari bersamaku. Kristus itu juga mengalami yang seperti itu. Dia teraniaya, menderita, bahkan mati untuk kita. Dan apa yang diceritakan oleh Pak Shen itu begitu membekas di dalam hati anak tersebut. Dan berjalannya waktu, paling tidak anak tersebut sudah mengalami 2 kali di penjara karena imannya kepada Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, Pak Shen ini tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa berbagi hidup, berbagi cerita, berbagi pengalamannya dengan Kristus. Berbagi apa yang dia punya. Tetapi apa yang dia punya sebagai anugerah dari Tuhan itu dapat menjadi berkat, sukacita dan kedamaian bagi anak tersebut. Bahkan anak tersebut
kemudian beriman kepada Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita bagikan? Saya mendengar beberapa kelompok di gereja kita, ada yang punya komitmen, kelompoknya berbagi kepada lingkungan di hari Natal. Itu baik. Tetapi selain barang, kita juga bisa berbagi yang lain. Berbagi sukacita, berbagi telinga kita untuk mendengar, berbagi ucapan-ucapan kita yang membangun, yang memulihkan duka cita orang, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Bersaksilah tentang karya anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tempatkanlah dia sebagai raja. Layanilah dia dengan menceritakan keagungan-keagungannya dan anugerahnya yang ia berikan kepada kita, sebagai wujud persembahan kita kepada Sang Raja. Dengan demikian, kerajaan damai itu akan nyata atas seluruh bumi. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita memasuki saat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan lilin kita sembari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari kita yang diam di dalam kegelapan dan di dalam naungan maut, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 79. Yesus Kristus Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Mari kita menyalakan lilin kita bersama-sama. Kita pujikan 1000 lilin nyalakan. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kala
Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kehalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada yang kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dasar dari persembahan ini diambilkan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Kita pujikan nyanyian pujian Betapa Hatiku. Kita pujikan sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Raja kami, yang telah membawa kedamaian di dalam hati kami,
Kiranya kedamaian yang telah kami rasakan sebagai anugerah ini boleh kami bagikan juga kepada orang lain sebagai satu bentuk persembahan kami, pelayanan kami bagi Engkau. Inilah hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terimalah menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, apa yang telah kami haturkan, kiranya Tuhan yang memakainya untuk setiap pekerjaan Tuhan di GKJ Karangpandan. Dan kami menyerahkan segenap jemaat-Mu. Tuhan sendiri yang menjumpai kami secara pribadi. Dan Tuhan sendiri yang berkarya di tengah-tengah kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kegelapan yang tengah terjadi. Baik oleh karena COVID-19. Baik oleh berbagai pencobaan, berbagai kejahatan. Dan segala sesuatu yang dialami oleh jemaat-Mu. Engkau sendiri yang menjadi terang, menjadi raja damai, yang memberi ketentraman dan kedamaian bagi kami. Tuhan, sungguh kami menyerahkan hidup kami. Dan selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah malam Natal kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk menghayati kedatangan-Mu ke dunia ini. Karya-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Dan selanjutnya kami akan ditolong untuk hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Pujilah
sudah selesai, jemaat dipersilahkan bersaat teduh secara pribadi. Tuhan memberkati.